Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan nama saya Arisa Nabila Syahla di kelas 10 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Oke, langsung ke materinya aja ya. 1. Kerajaan Kutai. Perkembangannya, kerajaan Kutai ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada saat itu karena merupakan tempat yang baik untuk persinggahan kapal-kapal yang menempuh rute perdagangan melalui Selat Makassar. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai diperkirakan ditunjang dari sektor pertanian baik sawah maupun ladang. Letak kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sangat teratur, seperti pemerintahan kerajaan India. Nah, sumber utama penelitian adalah kitab Salasilah Kutai beraksara Arab Melayu yang selesai ditulis tahun 1849. 2. Kerajaan Tarumanegara. Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Berdasarkan bukti sejarah, kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Daerah yang dikuasai Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah tertata dengan teratur dan rapi. Hal ini telah terlihat dari adanya upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Nah, ciri-cirinya, keberadaan kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari kerajaan Tiongkok. 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Sebenarnya, agama yang dianut oleh penduduk kerajaan ini umumnya Buddha, karena agama Buddha berkembang pesat pada saat itu. Bahkan pendeta Cina datang ke Keling dan tinggal selama 3 tahun. Ciri-cirinya, temuan arkeologis dan catatan sejarah dari periode ini langka dan lokasi persis ibu kota kerajaan ini tidak diketahui. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. 4. Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan kerajaan Sriwijaya tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga perluasan wilayah hingga ke berbagai negara. Bahkan kerajaan Sriwijaya mampu menguasai selat-selat strategis dan menjadi penguasaan jalur perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berkuasa di laut dan hasil perekonomiannya diperoleh dari berdagang dan hasil bea pajak. Dan juga menerapkan monopoli ya. Letak kerajaan Sriwijaya berada di Palembang di tepi Sungai Musi. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Historiografi Sriwijaya yang ditulis oleh orang-orang Eropa ataupun India dengan sudut pandang masing-masing dan kaum nasionalisme di negara-negaranya memakai Sriwijaya sebagai national building mereka. 5. Kerajaan Mataram kuno. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa kemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumbuh pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Lokasi kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di bumi Mataram atau Yogyakarta. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Mataram kuno sudah teratur, terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama dan sikap toleran di antara masyarakat yang sangat baik. Kekuasaan kerajaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, dibuktikan dengan prasasti Canggal dari Carita Parahyangan. 6. Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan kerajaan Kediri berlangsung pada masa kekuasaan Raja Jayabaya. Kekuasaan Kediri bertambah meluas seluruh bagian Jawa. Sistem kerajaan Kediri
menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di Kerajaan Kediri, kondisi sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihannya dan kerapiannya. Ciri-cirinya adalah Kerajaan Kediri, Prasasti Sirah, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Krisnayana, Baratayuda, dan Arjuna Wiwaha. Lalu 7 Kerajaan Singasari. Mencapai puncaknya ketika Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara yang merupakan putra Wisnuwardana. Rakyat sejahtera, keamanan terjamin, dan Kerajaan Sriwijaya bahkan bisa melakukan ekspansi ke berbagai daerah. Tidak banyak sumber prasasti dan berita dari negara asing yang dapat memberi keterangan secara jelas kehidupan perekonomian rakyat Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah suatu kerajaan Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Pada umumnya berisi mitos yang sebenarnya tidak ada tetapi dianggap ada atau seolah-olah ada. Nah, ada kitab Pararaton atau Silsilah Raja Singasari dan Negara Kertaagama, dan lain-lain. 8. Kerajaan Majapahit. Perkembangan kehidupan masyarakat. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit hampir mencakup seluruh Nusantara dan berpusat di Jawa Timur. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Letak Kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India karena kerajaan ini bercorak Hindu. Sejarah mengenai kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lagi lebih jauh. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton. 9. Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Dengan perkembangan perdagangan laut antara pulau di zaman kuno secara ekonomis, Buleleng memiliki peranan penting bagi perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, misalnya pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumpu pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng dapat dipelajari dan prasasti Bulian. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Para ahli memperkirakan keadaan masyarakat Buleleng pada masa dinasti Warmadema tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat pada saat ini. Kerajaan Buleleng didirikan pada tahun 1660 dengan Raja pertama I Gusti Anglurah Panji Sakti atau Ki Barak Panji Sakti yang memerintah sampai tahun 1697. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Seiring dengan makin berkembangnya Kerajaan Celipoce atau Sriwijaya, nama Kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Tidak ada catatan sejarah mengenai kerajaan ini, yang ada adalah cerita turun-temurun yang diketahui oleh penyimbang adat. Perekonomian di Kerajaan Tulang Bawang yaitu wilayah kerajaan yang terdiri dari sektor lembah sungai umumnya bertanah subur sehingga kegiatan pertanian menjadi andalan. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Sistem sosial di Kerajaan Tulang Bawang berdasarkan catatan dari Ising, peziarah asal daratan Cina menyebutkan, dalam lawatannya ia pernah mampir ke sebuah daerah di tanah Krish. Dalam buku sejarah daerah Lampung, istana bekas Kerajaan Tulang Bawang tidak dapat ditemukan, bahkan periode keturunan atau keruntuhan kerajaan ini pun tidak dapat dipastikan secara jelas. 11. Kerajaan Kota Kapur.
Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini ditandai dengan dipancangkannya inskripsi Sriwijaya di Kota Kapur yang berangka tahun 608 Saka yang isinya mengidentifikasi dikuasainya wilayah ini oleh Sriwijaya. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangsa sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Seperti namanya, kemungkinan besar Kerajaan Kota Kapur memiliki daerah kekuasaan sekitar Kota Kapur itu sendiri, tepatnya di Kecamatan Mendok Barat, Provinsi Bangka Belitung. Aspek kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur sampai saat ini masih diteliti dan dikaji sehingga belum ada keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini tulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, terima kasih ya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dadah!